Kita mulai Ustaz ya? Ya boleh Pak. Udah Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya dalam rangka talabul ilmi. Berikan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah untuk ikut mengaji ya. Baik, hari ini kita akan membahas masalah kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'da. Bismillah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan luangan waktu kita bisa hadir kembali dalam kajian ya Zoom ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak pemandu acara pada pagi hari ini, saya balik ke laptop saja ya Pak ya. Ke laptop. Ya Ustaz masuk tadi dua ya, apa dua? Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang pada pagi hari ini kita masih istiqomah dalam mengkaji Islam. Ciko. Belum kelihatan ya? Belum Ustaz, belum. Saya mau bentar ya Pak ya. Iya. Belum nampak ya. Tapi nampak yang lain coba tuh kayak background ya. Iya, bentar saya ganti background dulu ya Pak ya. Makassar. Iya Pak, belum siap ini. Udah hampir mau 4 hari latihan dari jam 7 sampai jam 3:30. Sorry. Ciko kami mau ngaji. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mengkaji kitab Nafsiyah.
Kemarin kita tentang mengharap rahmat Allah dan tidak putus atas dari rahmatnya ya Pak ya. Halaman ini apa? 102 Ustaz, yang masuk dalil dari Alkitab. Itu deh. Dari As-Sunnah dari Abu Hurairah ia berkata, sungguhnya Rasul bersabda, "Lau ya'lamul mu'minuna ma indallahi minnal uqubah ma tama'a fi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallah min rahmati ma qanata min jannatin ahad." Andai kata orang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, tentu tak ada seorang pun yang tidak mengharapkan surganya, dan andaikan orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka seorang pun tidak akan ada yang putus harapan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Fadlah bin Abid dari Rasulullah yang bersabda, "Wa thalatun la tus'alu anhum rajulun naza'allaha azza wa jalla rida'ahu fa inna rida'ahu kibriyahu wa izarahu izzatu rajulun sakka fil amrillahi wal qunutu min rahmatillah." Ada 3 golongan manusia yang akan ditanya di hari kiamat, yaitu manusia mencabut selendang Allah, yaitu apa? Kesombongan. Sungguhnya selendang Allah adalah kesombongan, dari kainnya adalah al-izzah, keperkasaan. Manusia meragukan di perintah Allah dan manusia putus harapan dari rahmatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sombong itu terkategori 2. Yang pertama ialah tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Nah, ini yang terjadi di antara kita. Misalnya gimana merendahkan orang lain? Misalnya dia merasa dirinya paling pintar. Ini kalau ada paling pintar nih, paling cerdas ini bahaya ini. Ya, merendahkan orang lain misalnya. Nah, ini tentang dikasih tahu kebaikan dia tidak mau, ya. Malah apa katanya? Jika diberikan kebaikan, ya, malah dia mengatakan bahwasannya pendapat saya lah yang harus kalian ikuti tanpa ada dasar hukumnya. Ini sombong. Dari Habbar Sawa bin Khalid keduanya berkata, kami masuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan beliau sedang menyelesaikan satu perkara, kemudian kami berdua membantunya. Maka Rasul bersabda, la tai'asa minar rizki ma tahazazat ru'usukuma fa innal insana talidhu ummuhu ahmara laysa alaihi kisrun thumma yarzuquhullahu azza wa jalla. Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepalamu masih bisa bergerak, karena manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah, tidak mempunyai baju. Kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi kita jangan putus asa dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia ini, Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Jadi berapa banyak orang-orang yang itu, ya, kejadian kemarin suami istri anak, ya, itu lompat dari apartemen. Nah, ini ada apa ini berarti? Berarti tidak memahami. Kalau dia muslim berarti tidak memahami Islam. Tapi kalau di luar muslim berarti dia tidak memahami bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada makhluknya, yang pertama. Apalagi yang kedua? Yang kedua adalah Allah itu sudah menitipkan rezeki kepada kita, ya. Makanya rezeki itu jangan dipatokkan hanya masalah uang. Ya, memang di zaman sekarang ini, zaman serba kapitalistik ini, ya, segala satu kan kemuliaan, ya. Salah satu juga keberhasilan itu ditentukan dari banyaknya materi, ya. Nah, memang seperti itu. Ya, kenapa ya? Semua itu mahal. Contoh misalnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, ya. Kalau bisa pakai program yang diberikan sekarang, ya tahu kita sendiri seperti apa. Ya. Memang pendidikan itu mahal, kesehatan itu mahal, memang harus ditopang oleh negara, nggak bisa oleh swasta. Karena swasta itu prinsipnya adalah cari
penghasilan, pendapatan. Sedangkan negara itu adalah mau dia untung, mau dia rugi, yang penting untuk kemaslahatan bersama, seperti itu jamaah sekalian. Dari Ibn Abbas ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa dosa besar itu? Rasul bersabda, asyirku billahi wal iyasu min ruhillahi wal qautu min rahmatillah. Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia Allah, dan putus harapan rahmatnya. Jadi tadi ya, jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, menyembah patung misalnya, atau dia meyakini dan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempercayai ramalan, mendatangi dukun ya. Kalau dukun lah kita minta masalah contoh untuk dapat rezeki, ya seharusnya dia nggak jadi dukun ya kan. Untuk dia saja seperti itu ya. Nah, jadi dia bisa meramal masa depan misalnya ya. Kalau kita percayai, kita yakini, bisa kita musyrik percaya kepada hal yang seperti itu jemaah sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di sini dikatakan ya, para rasul tak pernah putus asa dari harapan pertolongan Allah dan jalan keluar Allah. Mereka hanya putus harapan dari keimanan kaumnya. Allah berfirman, hatta idza stay'asa ar-rasulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanuhyiya minan nasa wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka, telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Yusuf ayat 110. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi misalnya Nabi Nuh gitu ya, itu berapa orang itu dakwah sampai berapa ratus tahun itu ya, hanya berapa orang bisa dimasukkan ke dalam apa yang syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh, seperti itu. Nabiullah Muhammad ya 13 tahun misalnya di Mekah, berapa ratus yang bisa dibawa pada Islam, selebihnya tidak. Karena apa? Karena sangat kerasnya hati kafir Quraisy itu terhadap Islam. Mereka tidak mau kepada Islam ya. Tapi ketika Rasulullah berhasil mendirikan daulah Islam di Madinah, maka idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, maka orang ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, akan datang kepada Islam dalam berbondong-bondong. Karena apa? Melihat langsung Islam itu seperti ini ya. Secara amalia praktis orang pun senang kepada Islam. Kok sekarang misalnya orang belajar Islam, melihat umatnya, seorang muslimnya, maka akan kecewa dengan Islam tadi. Kenapa tidak merepresentasikan Islam? Islam mewajibkan puasa, dia nggak puasa, muslim kan. Islam mewajibkan sholat, dia nggak sholat. Islam mewajibkan ya mengharamkan minuman keras, dia minuman keras. Islam mengharamkan pornografi, porno aksi, ya pacaran misalnya, dia melakukan, maka tidak mencontoh merepresentasikan seorang muslim atau merepresentasikan dari agama Islam ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah membaca lafaz kuzibu dengan makna memakai syiddah. Maksudnya adalah pendustaan satu kaum kepada para rasul, sebab para rasul terjaga dari kesalahan. Jadi rasul itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang maksum ya. Maka tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita masuk ya. Sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap
kodonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar menghadapi cobaan ini, pasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Ya, dengan sabar dan sholat. Cuman itu, ya tidak ada yang lain. Belum punya rumah, misalnya sabar. Belum punya apa yang kita ini kan sebenarnya hamba-hamba Allah, ya, yang menjalankan perintahnya. Cuman keinginan kita yang berbeda-beda. Maka keinginan tersebut harus dilandaskan kepada hukum syara, ya. Tidak apakah keinginan tersebut uangnya dari mana, apakah halal atau tidak, ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya keinginan kita banyak tapi uangnya tidak halal, ya, maka itu bisa termasuk berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datang kapan? Mata nasrullah? Inna nasrullah qarib." Ya, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dikatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ya, ini sebelum kalian mendapat cobaan, ujian dan kesengsaraan seperti apa yang pernah dialami orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat terdahulu. Karena itulah dalam ayat tersebut dilanjutkan, "Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra." Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Yaitu berupa berbagai macam penyakit, kesengsaraan, musibah, malapetaka. Dikatakan di sini bahwasannya dari Ibnu Abbas, ya, As-Sa'di dan Muttaqil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa al-ba'su artinya kemiskinan. Sedangkan ad-darru artinya penyakit. Wajul jilu artinya takut oleh musuh dengan takut yang sangat. Mereka mendapat cobaan yang sangat besar seperti yang disebutkan dalam hadis. Ya. Ini ada hadisnya, kita back aja ya. Jadi dikatakan di sini, kami berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan buat kami? Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami?" Maka Rasul bersabda, "Sungguhnya orang sebelum kalian ada seorang dari mereka yang diletakkan pada ubun-ubunnya sebuah gergaji. Lalu ia dibelah dengan gergaji itu sampai kepada kedua telapak kakinya. Tetapi hal itu tidak memalingkan dari agamanya. Ada pula yang antara daging dan tulangnya disisir dengan sisir besi, tapi hal tersebut tidak menggoyahkan iman dari agamanya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'ah ke Hadratul Maut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah, dan serigala yang mengancam ternak kambingnya, tapi kalian ini adalah kaum yang tergesa-gesa." Jadi dikatakan di sini bahwasannya ini berkaitan dengan perang Ahzab, ya. Perang Ahzab itu kan kalau kita buka Sirah Nabawiyah itu pertama itu kan memang kalau ada seorang ulama itu mengatakan sudah ya antara hidup dan mati, ya. Sudah tidak sangat genting sekali. Kenapa? Karena kaum muslimin itu dikepung oleh aliansi. Kalau sekarang kan ada namanya aliansi NATO, ya. Kalau dalam aliansi NATO itu
Kalau misalnya satu orang diserang, maka seluruh negara NATO membantu. Ini sudah semua ya. Makanya itu Rasulullah saran dari sahabat, maka muncul Al-Farisi untuk mengorek parit sedalam, ya, kalau istilahnya itu lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter. Jadi kalau kuda masuk itu ke dalam, maka dia jatuh seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi masalul ladina khalau min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Yaitu apa? Sebagaimana hukuman yang telah berlaku atas mereka, ya, sama dengan makna yang tergantung dalam ayat lainnya. Dikatakan di sini, wa zulzilul hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan hingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dikatakan di sini, bilakah datang pertolongan Allah? Bilakah mereka mendapat kemenangan atas musuh-musuh mereka dan mereka berdoa di saat keadaan sempit dan susah agar pertolongan dan kemenangan disegerakan. Ala inna nasrullah qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, itu jadi berkaitan dengan surah tafsir, ya, Al-Baqarah 214. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita ya jangan berharap berjumpa dengan seperti itu yang dialami oleh pendahulu kita. Tapi kan seperti dalam Al-Quran, ya, janganlah kamu berharap berjumpa dengan musuh. Tapi kalau kamu berjumpa dengan musuh, maka, ya, kalau kamu berjumpa dengan musuh, maka di sini dikatakan hendaklah dihadapi seperti itu. Di ayat yang lainnya dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, Allah memberitahukan bahwa dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih, menguji mereka seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwal ahbarukum. Saudara Muhammad, dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui, supaya nyata orang-orang berjihad dan bersabar di antara kalian, agar kami mengatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Bisyai'im minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Ya, jadi ketakutan dan kelaparan. Walaksim minal amwal, dan kekurangan harta, yakni kelenyapan sebagian harta. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, yakni dengan meninggalnya teman-teman dan kaum kerabat dan kasih kekasih. Nah ini, ya, jadi Allah uji dia dengan apa? Dengan rasa takut, al-khauf. Jadi dalam diri kita ini, fitrah kita ini ada namanya rasa takut. Ya, baik dia jenderal, baik dia yang punya kuasa, itu pasti ada rasa takut. Tidak mungkin tidak ada rasa takut. Itu fitrah kita bagi manusia. Apalagi setelah rasa takut,
Ya ini al-amwal, kekurangan harta. Jadi kalau dikatakan, Ustaz, udah capek aku miskin Ustaz, maka aku merantau lah ke Malaysia misalnya. Padahal dia seorang ibu rumah tangga, punya suami, seharusnya ridho kepada suaminya. Ya. Sabar dalam menghadapi ujian ini, ujian hidup. Ya. Memang kita tidak pungkiri bahwa pentingnya uang pada masa sekarang ini, ya di mana peran negara yang hampir abai terhadap masyarakatnya seperti itu. Minal amwal wal anfus, dan kekurangan jiwa, yakni meninggalkan teman-teman dan kerabat dan istri, ya, kekasih-kekasih ini istri, ya. Jadi kita pasti sedih kehilangan kerabat kita, saudara kita yang bisa teman mengobrol misalnya, atau istri kita pasti ada kehilangan. Kenapa kehilangan? Karena dia yang bersamai kita. Hunna libasulahum wa antum libasulahun. Engkau adalah selimut bagi istrimu, dan juga kamu laki-laki selimut, ya, bagi, jadi istri selimut bagi suaminya, suami selimut bagi istrinya, ya, saling berbagi, ya pasti akan ada rasa kehilangan. Tidak mungkin ada rasa kehilangan. Contoh misalnya, ya, Pak B.J. Habibie itu hampir gila itu ketika Bu Ainun itu meninggal seperti itu saking luar biasanya itu, ya, cobaan terhadap apa? Terhadap orang yang dikasihi, ya, hampir gila gitu. Ya, jadi itulah karena kajian Islam, ya, sering adakan pengajian, ya, dan juga berharap sembuh, ya. Harus menerima keadaan, misalnya istrinya meninggal. Kalau nggak bisa menerima, ya gila lah, Pak. Itulah, ya, pentingnya kita bertawakal, pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassamarat, yaitu kekurangan buah-buahan. Ya, ini kebun lahan pertanian, tanamannya tidak menghasilkan buahnya sebagaimana kebiasaan menurut produksinya. Jadi misalnya produksi dapat 10 ton, tiba-tiba nggak dapat, cuma 1 ton, ya pasti rugi, ya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah. Hal ini yang semisal dengannya merupakan satu cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang sabar, maka ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak sabar, maka azabnya akan menimpanya. Karena itulah mereka di penghujung ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di Jawa Tengah itu ada namanya daerah penghasil kentang, penghasil buah-buah, penghasil hasil padi, ya. Nah, itu di daerahnya subur sekali, ya. Jadi pertaniannya itu pernah Allah timpahkan itu, ya. Jadi cuma 3 orang yang selamat. Daerah ya dekat Kebumen itu, daerah seperti daerah subur lah, ya. Allah timpahkan bencana karena apa? Karena masyarakatnya maksiatnya luar biasa. Sampai-sampai bapak dengan anak perempuannya melakukan hubungan suami istri, ya. Panen raya maksiat. Terakhir apa? Allah potong gunung tersebut, Allah lemparkan di tempat mereka. Hanya 3 orang yang selamat, ya, pemuka agama dan anak dengan bapak yang itu lagi keluar kota, jadi tidak di desa tersebut, dan yang lainnya meninggal. Itu karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih kebun yang bagus, ya. Inilah manusia. Terkadang manusia ini kalau sudah berjaya dia, kalau sudah sukses dia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Lupa dia kepada Allah, sehingga apa? Allah hancurkan, ya. Allah beri pelajaran kepada kita, yaitu, ya, mungkin Ustadz itu kan umat terdahulu itu tahun 60-an itu, 50-60, ya. Nah, itu sekitar 60 tahunan yang lalu seperti itu, kejadian seperti itu.
Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dikatakan bahwasannya kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala dari Allah ialah mereka yang disebutkan dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang apabila timpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut, istirja. Manakala mereka tertimpa musibah dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah dan juga akan kembali kepada Allah, dia memperlakukan terhadapnya hamba-hambanya menurut apa yang ia kehendaki. Mereka yang meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya seberat biji sawi pun kelak di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang menyatakan bahwa diri mereka adalah hamba-hambanya dan mereka pasti akan kembali kepadanya di hari akhir nanti. Karena itulah maka Allah memberitahukan tentang pahala yang akan diberikan kepada mereka sebagai imbalan dari hal tersebut melalui firman-Nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itu mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat dari Tuhannya. Maksudnya mendapat pujian dari Allah. Sedangkan menurut Said Ibnu Jubair yang dimaksud ialah aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, disinilah dikatakan bahwasannya Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sebaik kedua jenis pahala ialah disebutkan dalam firman-Nya, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhannya. Ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kedua jenis pahala tersebut berkat dan rahmat sempurna apa yang disebutkan dalam firman-Nya. Adalah pahala tambahan yang ditambah kepada salah seorang dari kedua sisi timbangan hingga beratnya bertambah. Demikian pula keadaan mereka diberi pahala yang setimpal berikut tambahannya. Sungguh, dengan pahala membaca istirja di saat tertimpa musibah, banyak hadis-hadis yang menerangkan yang dimaksud dengan istirja ialah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua dikembalikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi semua kita ini adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Contoh misalnya, bagaimana Ustaz orang yang bersabar itu? Contoh misalnya kalau anak kita suka coklat, apalagi di bulan puasa, misalnya kita uji. Kamu kalau mau makan coklat ini, sekarang kamu dapat 2. Tapi nanti kalau kamu bersabar, sampai berbuka puasa nanti ayah kasih 1 kotak. Maka orang yang gak sabar itu gak peduli dia. Bosan ada hari akhir. Semua itu akan selesai, gak peduli. Yang penting dia dapat 2. Ya. Nah, padahal gak sabar. Nah, kita sebagai seorang muslim memang harus bersabar kepada Allah. Bahwa Allah akan memberikan jaminan ya, kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang sabar. Jadi kalau Allah pasti akan beri jaminan. Yang penting kita sabar ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya orang beriman bersabarlah kamu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang bersabar memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Jadi kalau kita misalnya ada orang berbuat sama kita, kesalahan kepada kita,
kita memaafkan atau tidak itu adalah hak kita. Tapi kalau kita memaafkan saudara kita yang berbuat salah, maka Allah akan memberikan istana kepada kita di yaumil akhir, di surga nanti. Tahu dari mana Ustaz? Buka tafsir Arba'in Imam An-Nawawi di akhir-akhir itu tentang memaafkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar mengerjakan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke pemandu acara pada pagi hari ini, Bapak Al-Pakar. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, Bapak Ibu para jemaah, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ya, menuju jam 7. Jadi yang mau bertanya kami persilakan. Ini terakhir halaman 108 ya, Bapak Ibu, bab baru ya. Sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap kodanya Allah. Halaman 106 sampai halaman 108 yang punya kitab ya. Silakan mau bertanya tentang sekitaran sabar sama apa itu? Iyalah sabar ya. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mau bertanya ini. Boleh Pak, boleh. Ini yang masalah sabar saja Ustaz ya. Memang kan sabar ini kan di masyarakat memang gampang orang kadang menyebutinnya. Sabar ya kayak apa saja sekelas Ustaz lah, misalnya bapak ibu atau meninggal salah satu, pasti dia pun menangis juga kan, walaupun dia Ustaz. Namanya kan sudah batin ya, menyangkut orang tua pula ya. Yang mau saya tanya gini Ustaz, kan banyak kadang orang memang nggak sabar ya, kayak dia berusaha dia kayak dia berdagang ya kan, udah keluar modal besar-besaran, udah tempat strategis, semua udah dilakukannya, tapi tetap dia kadang mengeluh kepada Allah, kok gini ya Allah, aku sudah keluar uang, sudah semua aku kerjakan, tapi kok gini-gini aja hasilku ini. Nah, jadi maksudnya pondasi yang harus kita tanamkan di hati itu seperti apa Ustaz untuk ya memang sih gampang kita bilang sabarlah kamu ya, cuman rasanya berat Ustaz. Iya benar. Nah, gimana itu Ustaz? Terkadang orang mengatakan sabarlah kamu, dia belum di posisi kita kan gitu kan. Maka pernah ada ya suatu di zaman Rasulullah, seorang wanita yang suaminya meninggal, dia meronta-ronta ya kan. Ya dia menangis, dia meronta-ronta kan. Maka Rasulullah mengatakan sabarlah kamu belum tahu apa yang kurasakan. Ya, maka wanita itu dan mohon maaf dan mohon ampun kepada Rasulullah Muhammad SAW karena akan membawa derita bagi suaminya. Jadi memang Pak, dalam kehidupan ini ya gimana lagi, memang ya sabar itu ya tidak ada batasnya, dalam artian sabar itu ya dalam arti melawan menghadapi kezoliman misalnya. Tentu ada batasnya agar bisa jadi dikatakan di sini bahwasanya Allah memberikan kita akal dan kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang dapat kita ubah dan tidak. Ya misalnya udah bisnis sana sini ikut pelatihan bis itu tapi nggak kaya juga, ya sudah sabar. Ya sabar dalam artian ya tetap melakukan suatu hal yang itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya apa? Melanggar perintah Allah. Kabar hoak misalnya, dia jual mie ayam. Dikatakan misalnya dia jual mie ayam, kepada orang tersebut, itu tetangga sebelah laris karena pakai penglaris. Kita pun nggak sabar ikut-ikutan, padahal belum tentu dia pakai penglaris, belum tentu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan harus husnuzon sama saudara kita. Karena ada orang datang, ini Pak harus pakai penglaris gini-gini, tengok di sebelah sana juga pakai penglaris, pasang pagar goib lah ini kadang. Atau pasang
liur pocong biar laku gitu ya. Ini kesalahan terbesar. Jadi gimana Ustadz menghadapinya? Pertama terus bersabar, kedua terus melatih diri dan bergabung dengan circle bisnis yang itu menambah pengetahuan bagi kita. Memang bisnis ini nggak bisa kita jalan sendiri. Ya. Kalau misalnya ada bisnis ya, spanduk dia sudah di situ tempel ban misalnya. Dibikinnya lah bisa buat kandang ayam. Habis itu menerima pesanan nasi kotak, itu kan udah nggak cocok itu kalau dia buat spanduk seperti itu. Kalau dalam hal biaya memang murah kan, arungnya dipecah jadi 3, ada cuma 1 ya, efisiensi. Harusnya kena misalnya 40.000 ya kan, harusnya kena misalnya 200 atau 120.000, tapi karena efisiensi dia cuma kena 40.000 ya, itu kan seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Ini ada di kolom chat ini ya. Oke Ustaz, syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Itu ada apa tuh Bang Reza? Ya sabar itu tidak ada batasnya dalam Islam, karena kita tergantung konteksnya seperti apa. Misalnya sabar kita menghadapi cobaan ya. Jadi misalnya bagaimana caranya? Pertama kita terus mengkaji Islam, mengkaji agama Islam. Kedua apa? Segala sesuatunya kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kok dagangan nggak laku-laku juga, ya jangan bertahan. Ganti dagangannya. Tutup bisnisnya. Jangan karena nanti kalau bisnisku ditutup nanti apa kata orang. Kalau kita kata orang nggak ada habisnya. Ya sama ya seperti orang yang mau menjual keledai ya. Keledai di pasar. Keledainya bapaknya naik keledai. Oh memang itu ya, anaknya itu kurang ajar itu ya. Bapaknya kurang ajar ya. Anaknya disuruh di bawah, bapaknya di atas naik keledai. Oh, pindah posisi. Ya anak naik keledai. Memang ini anak nggak tahu diri nih. Ya, bapaknya disuruh jalan dia naik keledai. Terakhir apa? Keledainya diangkut sama bapak mana? Oh, dua-duanya orang gemblong ini. Memang orang nggak ada pikiran ini. Masa keledai yang bisa untuk ngangkat orang kok malah ditandu gitu. Nah, itu. Ini kalau kita memikirkan kata orang nggak ada habisnya, selama tidak tidak haram, selama itu tidak keluar dari Islam ya kita ikuti ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang haram yang tidak dibolehkan dalam Islam ya jangan kita ikuti Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bahaya seperti itu. Baik Ustaz. Ya seperti itu ya Bang Reja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih punya waktu lebih kurang 8 menit lagi. Kolom chat juga boleh. Memang Ustaz yang memang sabar kita memang harus kita betul-betul ini ya. Kuatlah iman kita saja. Ya Pak, apalagi di zaman sekarang Pak. Memang sabar ini gampang aja orang bilangnya sabar ya. Cuman ya tadi sama kayak Ustaz bilang tadi, dia nggak di posisi kita gitu. Jadi ngomongnya nggak sabar ya. Cuman kalau pas menjalani aduh rasanya. Apalagi di saat ya kan. Misalnya yang non muslim pakai riba boleh, usaha dia lancar gitu. Kita pun ya kalau tanpa keimanan kepada Allah ini kan goyang ya. Masa dia aja yang bisa minjam akun bisa. Terakhir apa? Terakhir gali sumur, gali sungai, ya kan? Gali danau lah, gali laut. Terakhir apa? Tenggelam. Orang dia usahanya belum lancar, pinjam. Ya awal-awal bisa, kalau secara hitung-hitungan matematika bisa lunas ya kan? Yang tahu lunas atau rupanya itulah. Ya kan, kalau hitungan matematika kan, misalnya apa? Anda jual bakso ya kan, Anda jual minuman sekian, nah nanti dalam 3 bulan, sebulan cair ya kan. Itu kan kacamata manusia, tapi kok kacamata Allah belum lagi hujan, belum lagi banjir ya kan, belum lagi misalnya rusuh gitu ya. Contoh misalnya dia minjem ini dari riba ini, dia usaha minuman, usaha kafe, tiba-tiba terjadi bentrok supporter bola, udahlah hancur warungnya, mau dibilang.
Nggak pernah terpikir lah dia itu, supporter bola makan nggak bayar ya kan, ada itu kemarin kan waktu kampanye itu ada salah satu itu partai politik anggotanya makan nggak bayar. Astagfirullah, makan nggak bayar lari, daun bingung mau nuntut masih apa ini kan. Nah, kalau itu dari riba bingung juga lah, gimana mau bayarnya coba. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini Pak. Ya, silakan saudaraku. Apa masih punya waktu kita? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh, udah pakai iPhone ya. Pak Deswandi ya. Saya siapa iPhone ini? Lupa lagi saya kalau Pak Deswandi. Mau apa juga nih Ustaz? Mau tanya tadi ragu-ragu juga, tapi ya tanya aja lah daripada ragu Ustaz gitu kan. Sabar sama pasrah itu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Jadi kita kalau sabar, misalnya pasrah itu gimana Ustaz? Iya, kalau pasrah itu dia nggak mau berubah lagi Pak. Kalau sabar itu kan dia terus, misalnya contoh, kok daganganku nggak laris ya udahlah, pasrah aja lah, udahlah. Atau dia berpikir, oh daganganku nggak laris nih, kenapa? Oh salah tempat. Misalnya ada jualan makanan kok di depan kuburan, misalnya nggak laku ya kan. Orang kuburan, orang pada tidur semua, kok dia jualan makanan. Ya, misalnya mana? Di pabrik misalnya, di jalan yang orang lalu lalang, kan gitu. Nah, dia ikhtiar, kok udah pasrah udahlah. Misal contoh anaknya narkoba, udah pasrah aja lah, terserahmu. Mau kau narkoba, mau kau lem kambing, udah sukamu tuh pasrah. Tapi kok misalnya anaknya narkoba misalnya, uzubillah, maka dia nggak pasrah, bersabar, dia diobati ya, direhabilitasi, itu kan bentuk dari kesabaran. Bukan sabar tuh udahlah, nggak susah pun kok diatur, udahlah terserahmu aja lah. Ini nggak sabar namanya, ini pasrah dia Pak, namanya Pak, udah. Gitu Pak. Ada melakukan perbuatan Ustaz ya. Kalau pasrah nggak ada melakukan perbuatan ya. Iya, nggak ada melakukan perbuatan Pak. Misal contoh kan, misalnya udahlah, aku ini bapak aku miskin, ya udah memang miskin lah, ini pasrah. Karena kan kita nggak bisa milih mau lahir dari keluarga siapa, kan kita nggak bisa milih ya. Misalnya milih dan lahir dari keluarga Pak Jokowi, oh enak kan, bisa jadi wakil presiden misalnya anaknya kan gitu ya kan, dari memilih. Kita kan nggak bisa milih, kalau mau kan gitu kan. Nah, tapi kan faktanya nggak bisa milih kita. Tapi setelah kita lahir ke dunia kan kita punya pilihan. Ya kita mau jadi apa, mau jadi seperti apa, itu kan di tangan kita, seperti itu. Memang ya orang-orangnya itu kan memang takdir Allah, ada kodenya Allah. Misalnya dia lahir dari anak pengusaha, ya kan? Maka dia bisa ke sekolah kedokteran yang itu masuknya awal aja sudah 500 juta. Bandingkan dengan orang-orang yang, mohon maaf, bapaknya itu ya hanya sebagai tukang beca ataupun hanya sebagai ya semir sepatu, pasti akan sulit ya untuk meraih hal tersebut, walaupun ada tuh sangat jarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ustaz. Begitu ya, apa Pak Deswandi ya? Oh, satu lagi nih, apa nih, kayak Bang Reja lagi. Misalnya orang kehilangan sepeda motor ya Ustadz, sabar ya kata orang atau tetangganya, tapi kan nggak segampang itu dia melupakan kehilangannya. Itu gimana menyikapinya Ustadz? Yang pertama, kita harus ikhtiar bumi itu apa ya? Ikhtiar itu pertama sepeda motornya digembok ya, jadi tempat yang itu ramai kendaraan ya. Maka jangan seperti kata Rasulullah, domba yang itu lari dari kawanannya pasti akan mudah diserang oleh serigala. Jangan kita udah tahu kita di masjid misalnya, sepeda motor rame di sana, kita malah tempat yang sepi. Ya sudah, oh ini gambaran nih, ini udah cocok nih diambil di sepeda motornya, sudah. Atau misalnya, ini kejadian juga di tempat kami ini. Dia bapak bawa sepeda ya kan, udah tahu sepeda nggak dikunci ya kan. Ya sepeda angin ya tinggal bawa aja, orang angkat bawa lah ya. Orang nggak dikunci ya. Nah, itu tadi. Jadi itu yang pertama, itu memang harus ada ikhtiar kita. Tapi kan nggak segampang itu dia melupakan kehilangan. Iya benar, kalau misalnya diletakkan di dalam hati. Nah, tapi kalau diletakkan di tangan, maka letakkan harta itu di dalam tangan. Makanya para sahabat itu kan meletakkan harta itu di tangan. Makanya misalnya
Allah tuh nggak menyuruh sahabat yang lain untuk Utsman, kau orang kaya, kau berinfak, kamu berzakat, kamu enggak. Misalnya contoh kaum muslimin pada masa di Madinah itu kesusahan air. Rupanya ada Yahudi yang punya sumur yang itu bayar. Maka Utsman bin Affan membeli sumur tersebut karena perintah Rasul. Rasul tidak menyuruh untuk Utsman untuk beli, tapi Rasulullah siapa yang mampu, siapa yang punya kemudahan, siapa yang punya kekuatan untuk membeli, ya beli. Maka itu disambut oleh Utsman bin Affan. Ketika perang juga seperti itu. Maka sangat mudah dia untuk melepaskan tersebut. Ya Pak ya. Ini sangat mudah, itulah yang bisa kita contoh dari para sahabat ini. Mereka sangat mudah sekali untuk melepaskan harta itu. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Perang, harta kekayaannya dikasih. Ya. Jadi untuk apa lagi ini? Ya, untuk keluargamu apa, kata Abu Bakar, kata Rasulullah Muhammad SAW. Juga kan sedekah yang utama itu kan kepada anak istri, kerabat, ya. Setelah itu selesai baru kepada orang lain. Apa untuk anak istrimu? Cukup Allah dan Rasulnya. Ini kata yang luar biasa. Ini kan istilahnya ini tawakalnya, ya. Istilahnya tazkiyatun nafsnya ini sudah bukan nggak main-main lagi. Iya, tapi juga ada yang mengatakan, ya, para ahli sejarah itu mengatakan, ya, istrinya juga anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq juga pengusaha juga seperti itu. Jadi tidak ada beban bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk melepaskan harta-hartanya di jalan Allah. Nah, itu versi, ya. Jadi yang kita bisa pahamkan tuh sahabat sangat mudah sekali untuk melepaskan hartanya di jalan dakwah. Karena ya dakwah itu perlu modal, ya. Misalnya dakwah ini kita pakai wifi, pakai ini, nggak mungkin dakwah tuh nggak punya modal. Ya, tapi misalnya contoh, janganlah kita, ya, ini mohon maaf, ya, ini tentang dakwah juga, udah ustadznya, ya, dakwanya lillahi ta'ala, kita meremehkan. Misalnya contoh apa, kita nggak mau datang kajian, kita meremehkan ustadznya, ya, kok disuruh kajian nanti, ya, itu kan sudah meremehkan. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya apa, ya, ustadznya misalnya, ya, pakai uang sendiri mesen tempat ini, mana kita pesen tempat yang lain. Jadi kalau kata IO apa yang manggil band-band luar negeri, ya, band-band artis itu mengatakan, kalaulah kami aja kepada artis saja, ya, artis itu kan sampai ada yang dia minta mandi pakai air galon, ya, air galon mineral, ya. Ada yang minta ini, minta itu. Kepada artis saja kami seperti itu, bagaimana kami kepada ulama? Itu seperti itu. Karena kalau ada perkataan ulama itu, memberi kepada ulama itu 20 kali lebih banyak pahalanya dibandingkan orang biasa. Itu seperti itu. Itu untuk memuliakan seorang guru, Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi itu tadi. Memang ustadznya nggak minta, ustadznya iya. Kalau dia minta namanya merendahkan dirinya, kan seperti itu. Kalau misalnya ada Habib Hasan itu yang dari Hadramaut itu kan, kalau ke Indonesia itu dia nggak mau, dia itu nggak pakai Alphard, ya. Alphard dia pakai uang dia sendiri, nginepnya di hotel, ya, dia bawa tikar itu, nggak tidur di spring bed, tapi nginapnya di tikar, supaya apa? Meninggikan ilmu, ya, meninggikan derajat para orang yang menyampaikan Al-Quran. Masa orang yang menyampaikan Al-Quran kan bajunya compang-camping, kan itu ya tidak, ya, bisa dikatakan juga ya tidak merepresentasikan Islam, ya. Allahu Jamil, Allah tuh mencintai keindahan. Mungkin seperti itu, Pak. Udah lewat jam 7. Iya, oke Ustaz, siap Ustaz. Ya, baik ya saudaraku, mungkin sampai sini ya, insya Allah kita sambung Senin depan, ya, apa kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Ya, kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Untuk majelis, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga buat saudaraku semuanya yang hadir di Zoom ini, ya, kita akan sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita,
Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas, yang masih usahanya belum maju semoga segera berkembang ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur Ustaz ya. Ya Pak. Oke, Ustaz. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar.